Ya, Tante Yu telah kembali ke rumah. Wanita itu telah dilakukan operasi pengangkatan dan ovariumnya. Operasi berjalan lancar. Sambil di rumah, ia terlihat murung. Dia terlihat seperti lesu dan lesurnya. Sepanjang hari, dia terkadang menangis seorang diri. Tayo melihatnya perhatian, hatinya mulai merasa sakit saat meninggal istrinya yang seperti ini. Yang bahkan tidak bisa makan. Ian kini berbeda dengan dulu. Tidak ada semangat ceria pada wajah wanita itu. Sayang, makan dulu yuk. Taeyong telah berada di hadapan Ian sambil membawa sepiring berisi makanan. Namun wanita itu menggeleng. Tidak, aku tidak lapar, balasnya. Taeyong segera meletakkan piring tersebut di atas meja nakas. Baiklah, jaga kau ini istirahat, selamat istirahat istriku. Taeyong mengucap kening yang lembut. Saat Taeyong mengatakan istriku, tiba-tiba air mata yang keluar. Hatinya sangat segera dia sembunyikan wajahnya pada bantal agar suaminya tak melihatnya menangis. Mumi, panggil David di ambang pintu. Lekas David mengangguk. Ya, Dedi mengerti. Kalau gitu David menunggu Mumi baikkan dulu. Anak pintar, senyum Taeyong sambil dia belai rambut anaknya. Taeyong terbangun di tengah malam saat merasakan pelukannya kosong. Dia membuka matanya dan benar jika tidak terdapat keberadaan istrinya di sebelahnya. Dia memiliki waktu kini menunjukkan pukul 3 malam. Dia segera menyalakan lampu tidur untuk mencari keberadaan istrinya. Taeyong sudah makin cemas. Kemudian seni itu pergi. Segera dia melangkahkan kembali kakinya menuju dapur, berharap istrinya ada di sana. Tuan, siapa? Seorang asisten rumah tangga. Ya, balas Taeyong. Saya melihat nyonya berada di ruang ibadah. Saya terkejut mendengar suara wanita menangis tengah malam. Setelah saya periksa, ternyata itu nyonya. Jelasnya lagi. Ia tengah berlutut di hadapan salib yang cukup besar. Dia menyatukan kedua telapak tangannya seraya berdoa. Dia berdoa sambil menangis. Ampuni aku Tuhan, ampuni jika aku telah melakukan dosa waktu aku bekerja di klub. Ampuni aku jika aku tak menurut dengan kedua orang tuaku. Ampuni aku jika aku tak berbuat baik dengan saudara dan temanku. Diri wanita itu sambil berurai air mata. Hati Taeyong semakin sakit melihat istrinya seperti itu. Matanya berkaca-kaca, tak mampu menahan kesedihannya. Tuhan, tolong jangan lakukan ini pada keluargaku. Aku sangat mencintai suamiku. Tolong jangan buat suamiku kecewa. Aku ingin memberikannya buah hati untuknya, Tuhan. Dia terus menangis. Entah sudah berapa banyak air mata yang jatuh. Segera Taeyong berjalan menghampiri Ian. Segera dia peluk kedua istrinya.
Aku bahkan tidak bisa mempercayai ini. Aku sangat sedih. Aku kecewa. Kau kecewakan padaku. Tidak sayang, aku tidak pernah kecewa sekali. Balas pria itu lembut. Segera Taeyong membawa istrinya kembali ke dalam kamar. Taeyong telah kembali membawa Yan menuju kamar. Segera dia sandarkan tubuh istrinya yang masih terisak di atas kasur. Dia memberikan istrinya minum untuk menenangkan perasaannya. Yan masih memeluk tubuh suaminya erat. Terasa seluruh tubuhnya bergetar karena tangisannya yang deras itu. Ini belum terlambat, dia tanya. Iya sayang, belum terlambat, kau masih bisa hamil, jangan khawatir ya, balasnya lembut. Kau masih terlambat dong menikah lagi, menikahlah dengan wanita lain yang mampu bertemu anak, memberimu anak, balasnya sampai terisak. Astaga, gumam Taeyong pelan. Kau akan sia-sia jika menikah denganku. Belum terlambat, kau ceraikan aku sekarang lalu menikah lagi. Berarti mengatakan itu aku tidak suka, balas Taeyong sedikit penegas. Tubuh wanita itu jatuh lemah ke dalam pelukannya. Yan tidak pingsan, namun dia terlihat sangat lemah karena terlalu banyak menangis. Segera Taeyong baringkan tubuh istrinya lalu diselimutinya. Besokan harinya, mulai saat ini Taeyong akan bekerja di rumah. Dia ingin lebih banyak menemani istrinya, walaupun Yan mengatakan jika dirinya tidak ada dipanggil, namun pikiran pria itu tetap tidak akan tenang. Taeyong rindu dengan dulu yang ceria dan semangat. Dia selalu mengembangkan senyumnya untuknya. Setiap saat melihat istrinya seperti itu membuat harinya pun menjadi gelap. Hatinya sedikit melihat wanita yang dicintainya seperti ini. Dia mendekati Yan yang telah selesai makan dan mengkonsumsi obatnya. Bahkan kata bibi istrinya itu hanya makan 3 suap bubur. Dia sudah duduk di pinggir kasur. Kemudian dia menggenggam tangan istrinya erat. Sayang, sudah merasa lebih baik. Yan hanya mengangguk lemah. Bagaimana jika kita pergi ke Busan menuju ke rumah nenekmu? Yan menggeleng perut. Wajah yang berubah menjadi sedih. Dia berusaha mengajak istrinya untuk pergi berlibur, berharap dapat menyembuhkan pikiran dan suasana hatinya. Namun sepertinya istrinya itu sedang tidak ingin. Namun Taeyong tak menyerah. Segera dia melangkahkan kakinya untuk menuju suatu tempat. Tak lama pria itu telah kembali dan ikut naik ke atas kasur. Dia berbaring di samping istrinya. Dia membawa sebuah tablet di tangannya. Lihat ini, dirimu masih ingat ini di mana? Yan mengangguk. Taeyong kembali menggeser jarinya untuk melihat foto kedua. Terdengar pria itu tergagap pelan. Lihat ekspresi wajahmu di sini, lucu sekali. Kau memotretku diam-diam. Kesal Yan. Kemudian Taeyong mengangguk. Malam itu, kau
merasa sangat khawatir dan takut kan? Aku bisa melihatnya. Aku yakin pasti di pikiranmu saat itu adalah takut jika aku menculikmu ya. Bagaimana bisa kau tahu? Tanya Ian heran. Kau mau tahu apa kesan pertamaku saat melihatmu? Ian mengangguk. Aku melihatmu wanita baik, kuat, dan penuh pendirian. Hanya itu, tanyanya penasaran. Malam itu di saat di klub aku melihatmu sebagai wanita yang sangat kuat menahan semua penderitaan yang kau alami. Bahkan kau dapat melewati dengan jalan yang baik. Aku kagum padamu, jelasnya lembut. Theo terus memperlihatkan koleksi fotonya pada Ian. Bahkan wanita itu tak sadar jika waktu telah berlalu 10 menit lamanya. Bahkan lihat sudah senyuman dan kekehan walaupun kecil. Foto yang tengah Theo melihatkan saat itu adalah foto pernikahan mereka. Senyuman keduanya mengembang saat kembali melihat momen indah itu. Pada saat itu kau adalah wanita tercantik yang pernah aku temui, sungguh. Ia memukul lengan Taeyong pelan saat suaminya itu berhasil menggodanya. Ya betul sayang, kecantikanmu sampai membuat aku gugup. Aku gugup saat mengucapkan janji suci. Pada saat itu Taeyong memang harus mengulangi janji sucinya sebanyak 2 kali karena salah mengucap. Dia begitu gugup saat menatap calon istri yang cantik jelita. Kau juga tampan saat itu, kuman wanita itu pelan. Kau dengar sendiri janji suci, tanya lembut. Ian mengangguk. Aku mengatakan jika aku akan terus berada di sampingmu dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, miskin, dan kaya. Sejak aku mengucapkan itu adalah janji setiaku yang tulus. Janji yang aku pegang selama hidupku, itulah cinta yang aku berikan padamu selamanya sampai maut memisahkan kita. Kedua mata ia terlihat berkaca-kaca akibat perkataan suaminya. Dia tersentuh sehingga membuatnya terharu. Kalau tidak hamil pun aku tidak masalah sayang, aku tidak kecewa jika kita bisa merawat David bersama-sama. Kita akan hidup bahagia bertiga, senyumnya. Lagi pula kau masih ada kesempatan untuk hamil, tolong jangan putus asa ya. Itu membuat hatiku dan David menjadi sakit. Kembalilah menjadi Ian yang dulu, kembalilah menjadi Ian yang kuat, yang mampu menjalani dengan baik. Akhir pria itu, maafkan aku, dirinya sambil masih teris.
Kian masih tersisa karena ucapan manis dari suaminya. Dia sungguh terharu. Taeyong adalah pahlawannya, tempat sandaran yang paling nyaman untuknya. Dia merasa bersalah telah mengatakan hal buruk yang mampu membuatnya kecewa. Maafkan aku menyesal, ditanya pelan. Tidak apa, kembali ceria ya, pinta Taeyong. Kemudian Kian mengangguk, tolong jangan tinggalkan aku bahkan tidak sanggup jika kau tidak ada di sampingku, tangisnya. Taeyong tersenyum, istrinya itu lucu sekali, bahkan dia jadi mengatakan dengan lantang suruh menceraikannya, namun kini dia tidak ingin ditinggalkan olehnya. Tidak akan sayang, balasnya lembut.